Assalamualaikum teman-teman, teman-teman Sobat Story semua masih stay tune di sini ya. Kita masih bedah buku Master Your Pain. Nah, kita bakal bahas bab apa nih? Kita bakal bahas bab memikirkan rasa sakit. Memikirkan rasa sakit bukanlah kesalahan, teman-teman. Oke, di bab ini kita akan berbicara mengenai sesuatu bernama overthinking. Teman-teman mungkin dapat referensi di banyak tempat ya. Overthinking itu ada kalanya dapat reputasi jelek, ada kalanya dapat reputasi bagus. Tapi mungkin banyak jeleknya kali ya. Nggak usah overthinking sama kehidupan gitu loh. Hidup itu jalanin aja lah gitu. Nah, kali ini kita akan membahas bahwa overthinking itu ada sesuatu yang bagus. Ini is good things. Jadi kita akan membahas mengenai overthinking. Kita akan mendapati satu sisi bahwa overthinking itu sesuatu yang bagus ketika kita bisa menempatkan pada porsi yang pas. Oke, kalau kita berbicara mengenai overthinking, kita tuh biasanya berpikir mengenai the worst scenario. Jadi skenario yang paling buruk, atau kalau kata orang Jawa saya pernah diajari itu sinausoro atau belajar sengsara. Jadi seseorang yang overthinking gitu ya, yang akan kita bahas, ada kalanya memang kita nggak akan ada pada kondisi tertentu, kita pasti akan memikirkan sesuatu yang paling buruk gitu, the worst scenario. Kalau saya tuh ambil contoh dulu ketika saya itu skripsi ya, jadi dosen saya tuh benar-benar menempatkan bagaimana uh, kemungkinan saya akan dibantai oleh dosen penguji, sehingga beliau itu mempersiapkan saya mati-matian. Jadi ketika teman-teman saya presentasi mengenai skripsi, itu kan cuma satu file utama ya. Saya itu ya menyiapkan presentasi utama, kemudian masih menyiapkan backup slide 1, backup slide 2, backup slide 3, yang dimana backup slide itu berisi dengan kemungkinan-kemungkinan jawaban yang paling sulit yang akan dilontarkan oleh para penguji. Apa hasilnya? Ketika kita berpikir the worst scenario, ketika kita berpikir belajar sengsara, maka ini justru ada mendapatkan hasil terbaik. Itu nggak cuma saya ya, maksudnya ini juga banyak kasus gitu, dimana ketika berpikir bahwa the worst scenario, aku pengen memberikan yang terbaik, emang nggak boleh salah, gini-gini. Ini berbalik dengan yang disebut di bab sebelumnya. Ini memikirkan the worst scenario, hanya memikirkan langkah-langkah pencegahan, memberikan langkah-langkah antisipasi, memberikan langkah-langkah penanggulangan teman-teman, sehingga menghasilkan sesuatu yang terbaik. Itu di sini porsi overthinkingnya. Ya, kita masih berbicara tentang overthinking, bagaimana ini bisa membantu kita untuk mengatasi rasa sakit. Oke, dalam tulisan yang disebut di dalam buku ini, Mark Manson, kalau ketika kita punya mimpi, jadi kalau kita punya mimpi, di sini adalah bagaimana overthinking membantu kita untuk mengelola ya, mengelola sesuatu sehingga berhasil. Jadi ketika kita punya mimpi, ada dua opsi yang bisa kita pikirkan di awal. Ya, kenikmatan yang akan kita dapat sama rasa sakit yang bisa kita tahan. Kira-kira kebanyakan orang itu yang dipikir pertama apa? Kenikmatan yang bakal didapat. Wah, nanti kalau aku ranking 1 nih, aku bakal begini. Kalau nanti aku bikin startup, aku akan bakal begini. Itu yang dipikirkan orang kebanyakan gitu ya. Dan ini sebenarnya salah teman-teman. Ketika kalian punya mimpi, yang harus kalian pastikan pertama kali adalah saya bisa menahan rasa sakit itu seberapa kuat. Jadi kalau mendapati diri kita nggak cukup untuk menahan rasa sakit, maka mimpi itu tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena sebetulnya yang memastikan mimpi itu sampai ke garis finish adalah rasa sakit yang bisa kita tahan. Ini juga dalam dakwah ya teman-teman. Jadi ketika kita misalnya dakwah, kita punya mimpi dakwah gitu ya, menegakkan aturan Islam dalam kehidupan gitu ya. Maka pilihannya ketika kita berpikir, jangan kita pikir, oke, nanti kalau misalnya dalam sistem Islam itu berarti enak dong pendidikan begini, yang kesehatan begini nih begini. Oke, please teman-teman, ini itu efek samping ya. Jadi ini adalah bonus. Jangan dipikirin dulu, namanya kita kerja itu pasti pikirin dulu adalah job desk sebelum gaji dan bonus. Maka ketika kita punya mimpi gitu ya, hidup misalnya dalam sistem Islam, dalam hukum Islam, oh indah banget gitu ya, tapi menuju ke sana, menuju finishnya, kita harus memastikan
seberapa kuat kita menahan rasa sakitnya. Jadi bisa jadi kenapa kita stuck di sini aja dakwahnya, kenapa kita stuck di sini aja hidup kita, karena kita nggak berani mengambil resiko sakit itu lebih besar, sehingga ya nggak nyampe-nyampe ke finish. Di sini kita sepakati ya bahwa overthinking itu kadang perlu gitu. Karena dengan overthinking itu kita akhirnya menerapkan namanya strategi terbaik. Bahkan mungkin kita akan sudah menyiapkan sesuatu yang belum tentu kejadian. Misalnya, oh kayaknya jatuh nih. Nah sebelum jatuh aku udah persiapan nih, ada Hansaplast, ada ini gitu ya. Tapi ternyata nggak jatuh. Yang bukan berarti Hansaplastnya nggak guna kan gitu loh. Tapi bagaimana overthinking itu membuat kita menjadi pribadi yang penuh persiapan. Menjadi pribadi yang kritis. Oke, plan A, plan B, plan C, bagaimana? Gitu. Jadi akhirnya kita menjadi orang dengan strategi terbaik. Ya, kita siap mau diapakan saja gitu ya. Nah, ketika kita secara individu gitu ya, overthinking mempersiapkan sesuatu dengan baik, nah, lagi-lagi diingatkan bahwa kita itu hidup di lingkungan yang tidak peduli. Artinya apa? Ketika kita mempersiapkan overthinking dan kemudian memang terjadi worst scenario, maka Anda memang akan jatuh sendirian gitu loh. Ya. Ketika di worst scenario dan itu kejadian, Anda akan jatuh sendirian memang. Nah, ini dibutuhkan sekali lagi, sikap overthinking adalah logical pace, logical step untuk bangkit ya, seperti yang disebut di bab sebelumnya gitu loh. Maka ketika teman-teman menginginkan sesuatu, teman-teman bermimpi ingin mencapai sesuatu nih, ya, maka jatuh sendiri, kemudian worst scenario, teman-teman ini bisa dikatakan rasa sakit, kemudian jatuh, kemudian gagal, sedih, kemudian sengsara di situ, ini bisa dianggap sebagai DP-nya. Jadi DP-nya mimpi itu adalah rasa sakit gitu lah. DP-nya mimpi itu adalah jatuh. DP-nya mimpi itu adalah kita overthinking untuk memberikan strategi terbaik ya. Jadi DP-nya di situ. Jadi kalau teman-teman ibaratnya mau beli barang yang nggak ada DP-nya ya nggak bisa gitu loh. Lunas ya. Lunas apalagi gitu, kalau DP-nya aja nggak bisa apalagi lunas. Jadi teman-teman, ini adalah quotes dari bukunya adalah kalau teman-teman punya mimpi, teman-teman harus nanya pertama kali ke diri teman-teman adalah, ikhlaskah teman-teman, ikhlaskah kamu menerima rasa sakit untuk mencapai mimpi? Jadi kuncinya kenapa bab ini disebutkan bicara kita bersedih, berbicara mengenai rasa sakit itu nggak dosa, itu nggak salah. Kenapa? Karena setiap mimpi tebusannya adalah rasa sakit. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang gitu ya, mungkin yang sedang gap year, mungkin yang sedang nanti jodoh gitu ya, buku sekarang sedang struggle terhadap karir gitu ya, ingat teman-teman, kehidupan yang lebih baik mimpi itu memang meminta DP yang bernama rasa sakit. Jadi buat teman-teman, semakin ikhlas teman-teman rasa sakit, insya Allah mimpi teman-teman akan semakin dekat. Oke, sampai di sini dulu untuk bab 9 teman-teman. Next kita akan bahas bab 10 yang lebih seru lagi, tetap di channel Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.